Halo Sobat Easy Stock, kita sekarang mau bahas saham-sahamnya eh, milik Lo Keng Hong. Kita meneropong kinerja keuangannya 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 21, 22, dan 23. 23 baru kuartal ke-1, tapi akan kita ekstrapolasi menjadi 12 bulan. Saham-saham yang kita tahu semua, yang kepemilikannya sudah terekspos di bursa karena memiliki 5% lebih, yaitu BMTR, CFIN, DILD, GJTL, dan MBSS. Kita coba kupas kenapa Lo Keng Hong hold jangka panjang. Oke. Nah, kita mau lihat dulu apa nih, GJTL. Nah, kita lihat GJTL ya. GJTL nih, itu biru tuh adalah salesnya ya. Laba bersihnya itu kayaknya 2021 pernah ada rugi tuh, karena nggak kelihatan. Ini kalau dilihat memang marginnya tuh kecil sekali ini sebetulnya. Jadi sebetulnya ini pertanyaan juga, kenapa Lo Keng Hong hold ini saham sampai begitu lama dan dengan porsi yang sangat besar. Kita juga akan membahas melalui analisa fundamental dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett. Sebetulnya ini juga kiblatnya Lo Keng Hong ini sebetulnya. Nah, ini buku wajibnya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajarnya. Dan sekarang sudah ada aplikasinya, namanya Easy Stock. Silakan download di Google Play Store. Seperti ini, kalau Google Play Store Anda ketik Easy Stock, Anda open seperti ini. Nah, kalau kita klik bendera Indonesia, ini kita klik GJTL ya. TL. Oke, ini kalau lihat di sini nih ya, closing price-nya 855. Nilai wajar tertingginya itu di atas 3.000, malah hampir 4.000. Jadi 4 kali lipat lebih. Tetapi dia punya nilai wajar terendahnya itu di bawah 100 perak. Nah, ini ekstrim nih, kita buka ya di sini ya. Kenapa bisa ekstrim? Ini laporan keuangan udah yang paling terakhir, up to date. Kita lihat posisi neraca, coba net current asset-nya dibanding utang jangka pendek atau short term debt, itu dia punya surplus working capital itu sekitar 3,2 triliun. Tapi kalau suruh nutup utang jangka pendek, dia akan defisitnya 3 triliun. Nah, di sini kekuatan free cash flow-nya itu nggak nyampe 1 triliun, cuma sekitar hampir 700 miliar. Nah, itu kurang kuat. Nah, kuat secara jangka pendeknya untuk menutup utang jangka pendek yang surplus modal kerjanya tuh tinggi, sekitar 3 triliun, tapi beban jangka panjangnya terlalu berat. Nah, kalau kita lihat rasio profitability-nya atau rasio keuangannya, return on equity-nya rendah sekali dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu kepada filosofinya Benjamin Graham atau Warren Buffett, itu 3,5% itu rendah sekali. Kalau kami memakai benchmarknya 10%. Nah, ini nggak nyampe nih. Debt to equity-nya juga di atas 1. Profit margin-nya dia itu kecil sebetulnya, cuma 6%. Nah, ini pertanyaan memang, kenapa dia mempertahankan gajah tunggal yang secara historical
dari tahun 2020 itu memang marginnya itu nggak pernah meningkat, segitu-segitu aja. Makanya return on equity-nya kan jadi return on equity-nya ini tadi gadget tunggal ya, kita agak lompat-lompat. Nah, sebetulnya return on equity di sini nih, ekuitasnya kan di sini, ekuitasnya tuh yang warna ungu. Nah, kalau kita lihat memang modal kerja itu surplus terus selama 4 tahun, tapi dia defisit di neraca, net asset value-nya sebetulnya dia defisit. Dan secara ekuitas memang naik perlahan dia, karena dia punya margin kan tipis ya. Nah, ini terus terang ini menimbulkan pertanyaan kenapa dia mempertahankan saham Gajah Tunggal sebagai pemilik mungkin nomor 3 atau nomor 4 terbesar. Nah, ini dia masuk melalui bursa, sehingga habis itu dia sudah menjadi komisaris kan di sana. Nah, ini tentunya apa yang dilihat Lo Keng Hong itu bukan sekedar angka, bukan sekedar price to book value, bukan sekedar price earning ratio gitu. Kalau lihat di sini price earning ratio-nya memang sih belum tinggi-tinggi amat ya, masih kan kalau nggak salah sekitar 20-25 gitu. Aturan rule of thumb-nya ya. Di sini kita nggak ngitung book value ya. Tetapi Anda lihat ekuitasnya aja, ekuitasnya dibandingkan harga. Equity per share dibandingkan harganya. Nah, itu price to book value. Oke, kita lihat saham apa lagi? DILD. Oke. Kita lihat DILD itu di tahun terakhir yang ada kan baru Q1 2023. Datanya sisi earningnya mulai dari penjualan, laba, sampai cash flow-nya, termasuk pengeluaran modal, depresiasi, non-cost expenses, dan lain sebagainya, itu kami ekstrapolasi, kecuali yang di neraca tuh nggak perlu diekstrapolasi. Ekstrapolasinya kita bukan semuanya diekstrapolasi juga kalau menjadi nilai wajar ya. Maksud saya dia kita setahunkan, jadi itu kan baru 4 bulan. Kalau disetahunkan kan jadi dibikin 12 bulan atau dikali 4. Dia itu 3 bulan, 3 bulan ya dikali 4. Nah, kalau lihat di sini itu penjualannya memang naik tinggi ya. Secara prediksi untuk di setahun kan tuh tinggi sekali. Dan laba bersihnya juga meningkat lah secara persentase. Itu meningkat tuh secara persentase tuh. Kalau lihat itu kan 4 bar ke atas itu nggak sampai 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 per 6 sepertiga. Nah, ini 2 per 4 nggak nyampe sepertiga ya. Terjadi peningkatan margin di sini sebetulnya. Bisa kita lihat sih nanti di easy stock. Nah, kalau kita lihat dari neracanya, memang di sini kita lihat ya, tahun 2020 itu sebetulnya tipis sekali surplus modal kerjanya. Dan di defisit neraca, ini defisit neraca terus ini. Dan baru di tahun terakhir 2023 itu selisih atau net working capital itu lumayan ada peningkatan. Di 2021 kan defisit modal kerja tuh, 2022 juga kira-kira sama tuh. Nah, itu dia. Jadi di sini sebetulnya juga pertanyaan ini, dia juga mempertahankan, malahan mengkoleksi dengan makin banyak saham-saham DILD yang
kondisi properti itu juga nggak terlalu bagus. Berarti dia melihat dari sisi sekedar number. Pasti dia nggak mungkin. Kalau dari number sebetulnya tidak terlalu meyakinkan. Kalau lihat di sini ya, marginnya tipis. Sekarang kita lihat DILD coba. DILD di easy stop. Memang secara valuasi ini murah, jujur aja. Kalau dia harganya 234, nilai wajarnya itu bisa ke 400-an sampai tertinggi bisa di atas 1000. Berarti upside potensial tuh 2 sampai 5 kali lipat. Ini kan five bagger namanya. Nah, tentunya di sini dia ngelihatnya seperti tadi gajah tunggal ya. Kita lihat GJTL. GJTL for bagger meskipun ada resiko downside yang tinggi juga. Kalau DILD enggak. DILD itu 5 bagger 2 sampai 5. Itu until 5 baggers kita. Kita buka ya. Nah, ini laporan keuangan juga udah yang paling up to date. Nah, kita lihat coba di situ kan selisih net working capitalnya tuh cuma 300 miliar kurang. Sedangkan utang jangka panjangnya hampir 4 triliun. Sedangkan dia punya free cash flow nggak nyampe 2 triliun. Nah, makanya kalau untuk sekedar jangka pendeknya, dia free cash flow-nya kuat ini. Makanya kan nilainya bisa sampai di atas 1000. Tapi meskipun dia defisit di balance sheet, net asset value-nya defisit, tetap karena harga sahamnya ini sebetulnya harga sahamnya harga sahamnya DILD ini masih rendah. Coba kita lihat ya DILD. Meskipun dia naik tetap murah. Dia kan beli di sekitar mungkin di 2022 itu di bawah 150. Kalau kita lihat gajah tunggal itu juga dia beli jangan-jangan di level di bawah 500 atau di bawah 600 lah. Sekarang naik. Jadi yang diincer yang diincar Lo Keng Hong itu betul adalah yang under value. Ini kelihatan di sini under value nih. Lalu kita lihat ke belakang. Anda bisa pakai ke belakang lagi nih. Tuh kan? 2 kali lipat. Tapi ternyata 2023 makin bagus. Nah, di sini kan yang harus kita pelajari, yang kita harus cari jawabannya, itu adalah kenapa tahun 2023 dia bisa naik. Nah, ini kan DILD naiknya tajam loh dari sisi earning. Kalau dari sisi balance sheet-nya ya stabil-stabil aja. Stabilnya juga nggak terlalu bagus ya, karena dia mengalami defisit di sisi balance sheet-nya. Cuma ekuitas dia memang kuat. Tuh lihat. Nah, karena ekuitasnya kuat berarti price to book value-nya itu murah, pasti di bawah 1 ini. Kita nggak ngitung ya di Zstock, tapi Anda bisa coba hitung lah ekuitasnya dibagi jumlah saham yang beredar. Kayak di sini ekuitas dibagi terus dibandingkan sama harga yang 171. Oh nih, ini bukan 171, ini Q4. Yang Q3, Q1 2023 nya. Nah, 234 kan udah naik dari di bawah 200 naik ke hampir 250.
tapi tetap masih murah di sini karena valuasinya naik lagi dia. Oke, kita lihat lagi DILD udah, kita lihat CFIN. CFIN emang tidak terlalu mudah ya di sini ya, karena di sini dia perusahaan keuangan. Nah, itu kalau kita lihat di situ labanya kecil sekali dibanding salesnya. Artinya dia punya margin pasti kecil juga. Coba kita lihat ya, CFIN. Tapi dua saham tadi itu naik semua loh. Nah, ini seven bagger malahan. Seven bagger kalau kita buka, ini laporan keuangan udah paling up to date ini. Seven bagger. Kita lihat di sini, profit marginnya bagus sebetulnya 24%. Return on equity-nya rendah. Nah, kalau dilihat di sini memang ini sudah mendekati sih CFIN-nya tuh. Benar 24% benar tuh. Sebelumnya lebih kecil lagi, coba kita lihat ya. Kita lihat di sini. Kita mundurin ke belakang. 2022. Berapa profit marginnya dia? Masih lumayan sih. Coba kita mundurin lagi. Mundurin lagi, oke. Nah, di sini kan rendah banget. Berarti ada peningkatan. Coba pertanyaannya di sini. Berarti Lo Keng Hong betul-betul ngeliat selain itu undervalue, dia melihat ada pertumbuhan margin. Nah, dia pasti menyelidik, bukan sekedar ngeliat di laporan keuangan itu. Atau dia membaca secara detail apa yang ada di laporan keuangan dan berita-berita lain tentang aktivitasnya CFIN. Inilah yang agak berat dilakukan oleh para investor secara umum ya, karena materi bacaannya tuh jadi banyak sekali dan fokus juga membongkar bukan sekedar dari laporan keuangan, dari angka-angka, tapi dia juga mencari tahu, menggali terus dari aktivitas secara berkala perusahaan CFIN ini. Sebetulnya yang lain juga seperti DILD, seperti GJTL, dia pasti secara berkala itu menggali terus dengan dari berita dari koran, dari mungkin buletin apapun lah. Ininya dia kan hobinya membaca itu. Nah, di sini letaknya ini. Kenapa di sini dia tahu di sini meningkat? Ini meningkat lumayan. Dia ini kan ini 2022. Ini kan laporan yang keluar akhir tahun, tapi dirilis ke publik itu kan keluarnya bulan Maret. Ya kan? Nah, kalau laporan Q1, laporan kuartalan lebih cepat, laporan tahunan tuh agak lama keluarnya. Jadi dia pasti melakukan atau menyelidiki atau melihat data-data sebelum laporan tahunan, karena dia udah membeli itu kan di kemungkinan di awal-awal tahun 2022. Nah, berarti dia sudah menyelidiki dengan seksama ini perusahaan ini. Coba kalau kita lihat lagi di sini, memang di sini dia net current assetnya sempat turun terus naik lagi ya. Nah, tetapi dia selalu debt free. Lihat tuh debt free tuh dia. Kan yang merah itu utang jangka pendek, utang jangka panjangnya relatif nggak ada lah. Karena digabung ya dia. Nah, di easy stock itu kita masukkan semua ke utang jangka pendek. Tapi terlihat di situ itu kan surplus working capital terus dia. Beda sama tadi kalau kita lihat GJTL dan DILD itu malah ada yang negatif working capital. Kalau ini kan surplus terus, artinya dia bisa menutup semua utang. Kalau hari ini itu di eksekusi juga bisa utangnya tertutup per hari ini. Coba kita lihat CFIN. Naik terus emang. Jadi sahamnya Lo Keng Hong tuh naik terus. Dia beli betul di harga
yang lagi stres, yang lagi tertekan, dia beli pasti di level ini nih. Kayak GJTL, dia beli betul-betul di harga rendah. Nah, di level ini dia. Saya nggak pakai ini ya, nggak ada kursornya sih ya. DILD begitu juga. Dia ini naiknya tinggi banget kan, tapi pasti dia belum lepas ini. Karena kalau dari valuasinya memang dia under value semua. Oke. Kita lihat lagi habis CFIN, kita lihat BMTR, kita lihat earningnya. BMTR juga kita lihat ya, itu stabil-stabil aja. Secara margin pasti dia nggak gede nih. Coba kita lihat ya. BMTR, kita lihat BMTR. 5 bagger. Malah bisa 6 bagger. 4 to 6 bagger. Ini BMTR. Dia akan hold terus ini saham ini. Nah, kalau kita lihat laporan financial ratio-nya, return on equity kecil, profit margin sebetulnya nggak kecil ya, itu 19%. Lumayan lah. Benchmark-nya kan 10%. Ya memang kalau dilihat dari sininya terlihat kecil ya, tapi emang dia laba bersih lah, nggak mungkin gede lah sebetulnya. Kalau laba kotor dia HPS dia memang ini laba usaha lah, itu memang besar. Ini kan sudah dikurangin semua biaya-biaya, dan ini setelah pajak kan yang kita hitung. Sebetulnya secara margin dia stabil. Kalau salesnya memang terjadi penurunan di 2022 itu karena COVID, tapi di 2023 dia mulai pick up lagi meskipun nggak terlalu tinggi ya. Kemudian balance sheet-nya kita lihat, ini juga debt free loh dia, kecuali 2021 sebenarnya nggak debt free dia. Di 2020 dia surplus modal kerja, tapi kelihatannya dia masih nutup lah. Kalau ini perkiraan aja, kita nggak ngeliat angka ya. Di 2021 itu dia defisit modal kerja. 2022 sampai 2023 baru dia bisa nutup semua utang. Kira-kira ya hampir lah. Coba kita lihat isi stoknya ya. BMTR kita lihat ya, net current assetnya 9,2 triliun. Betul, itu total utangnya aja cuma 8,8 atau 9-nya, berarti ada surplus sekitar hampir 300 miliar. Bagus kan, betul kan? Masih bayar dividen dan segala macam. Kalau lihat dari sininya memang return on equity-nya kecil ya. Karena dia punya ekuitas tuh tinggi, dan level hutangnya itu tidak tinggi. Makanya kalau level hutangnya tidak tinggi, prudent lah dia dalam berutang. Itu ROE-nya pasti rendah gitu. Karena dia membiayai return atau labanya itu bukan dari utang, tapi dari dana sendiri. Coba aja lihat utangnya kan bisa ke cover semua. Ini utang bisa ke cover nih sama net current asset yang liquid ya. Nah, itu makanya pendapat bahwa ROE harus tinggi juga sebetulnya kurang bisa mewakili, karena ROE itu bisa tinggi kalau dia utangnya banyak. Kalau utangnya banyak kan ekuitasnya akan tertekan. Ya, kenapa tertekan? Kan dia bayarin utang. Artinya si profitnya, net profit itu kan masuknya ke neraca. Neraca adanya di net current asset itu akan bertambah terus, dan sisi lainnya di ekuitas. Nah, kalau profitnya tertekan dan dia membiayainya dengan utang kan harus dibayar. Nah, itu ROE-nya pasti rendah. ROE pasti tinggi, pasti tinggi. Kalau ini ROE rendah bukan berarti ini jelek, tapi dia itu membiayai dengan profitnya sendiri. Nah, oke, kita lihat lagi. Oke, Bimantara udah. Oke, kita lihat MBSS ini pernah rugi nih,
Tuh kan, merah itu kan laba bersih, itu rugi bersih itu. Cash flow-nya juga masih positif lah cash flow, tapi tipis banget ya. Cuma berjalannya waktu labanya salesnya naik, tapi dia turun tuh di 2023. Mungkin karena komoditas ya kan, fluktuasi daripada energi atau barang tambang tergantung dari harga komoditas dunia. Ini kan batu bara dia. Nah itu dia turun. Tapi hebatnya waktu COVID dia naik karena memang harga komoditas barang tambang tuh naik pada saat COVID. Nah diikuti juga profit dan cash flow-nya kan. Nah ini di laporan terakhir itu cash flow-nya defisit malahan. Coba kita lihat, kalau di sini ekuitasnya memang tinggi. Nah ini juga kuat neracanya, lihat itu. Karena ini kan masuk dari profit tahun sebelumnya nih. Nih profit dari sininya nih, kan profitnya naik terus nih. Nah ini biru ini net current asset kan banyak kontribusi dari profit. Kita lihat coba isi stoknya ya. Kalau MBSS ini three bagger sebetulnya, masih murah, under value nih dia. Q1. Oh sorry, ini yang baru update yang ini nih, MBSS nih. Ini yang baru, yang di awal itu belum karena ini baru di input tadi barusan. Jadi Q1 itu kita lihat udah nggak under value nih, sudah masuk di harganya. Coba ya MBSS tuh, MBSS ini bisa jadi udah dibuang nih sahamnya, kita nggak tahu ya. Naik terus ya memang MBSS, mungkin mainan yang sejak lama itu. Coba kalau BMTR di sini, BMTR baru naik itu, setelah turun drastis dia naik. Nah MBSS kalau kita lihat dari marginnya bagus, tapi ini marginnya nih anomali. Ini berarti artinya dia ada pendapatan yang bukan core business-nya, pendapatan yang sifatnya non-recurring itu dikeluarkan. Makanya kan sebetulnya kalau profit marginnya ini kan berdasarkan apa yang tercatat di laporan akuntansi, tapi cash flow itu kan dihitung dengan formulasi Benjamin Graham. Nah ini kalau MBSS kemungkinan udah dijual ini sama dia nih. Coba ya MBSS ini kan di 1200, tapi bisa jadi sebelumnya tinggi, ini emang ngedrop di 3000-an kan, tadi kan cuma 1200. Jadi ada penurunan nih. Ini kemungkinan MBSS coba Anda cari dah di news kali emang udah dibuang ini. Kalau cari di bursa lah, kita nggak sempet lihat di bursa ya, tapi yang jelas di sini terjadi penurunan kinerja ini di sini. Oke. Kita udah lihat semuanya, BMTR kita udah lihat, CFIN kita udah lihat, DIL kita udah lihat, DJTL kita udah lihat. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa Loh Keng Hong emang mencari sama under value. Kalau kita lihat sekedar lihat rasio, itu mungkin nggak diambil sama Loh Keng Hong. Kayak ROE-nya rendah. Makanya ROE rendah itu bukan berarti perusahaan itu nggak bagus, karena dia membiayainya bukan dengan utang. Sebetulnya lebih prudent. ROE yang tinggi-tinggi biasanya dengan utang. Nah terus satu lagi, Loh Keng Hong tuh tidak terikat sama angka-angka di laporan keuangan. Kalau Anda tadi lihat easy stock, itu fokusnya di angka-angka. Dan tetapi yang kita lihat bahwa saham-saham Loh Keng Hong yang sementara ini kita tahu masih di hold, itu BMTR, CFIN, DILD, sama GJTL, itu semuanya multi-bagger. Ada yang 5 bagger, 7 bagger gitu. Nah itu yang sebetulnya yang ditunggu sama Loh Keng Hong. Kalau si MBSS sih udah naik mungkin sudah dijual sama dia karena sudah mencapai nilai wajarnya.
Oke, jadi para pemirsa di situ kira-kira tentunya pembicara saya sendiri juga banyak belajar sama Lo Keng Hong. Artinya kita pelajari apa pergerakan dia. Saya nggak kenal secara pribadi. Menurut saya memang dia orang yang sangat tekun. Dia mempelajari banyak hal tentang saham-saham yang jadi targetnya dia. Jadi dia sangat fokus dan itu sulit dilakukan oleh para investor. Makanya dia full time di situ. Dia betul-betul mendedikasikan dirinya dia untuk membongkar semua aktivitas yang pernah dan sedang dilakukan oleh emiten itu. Jadi di situ yang membedakan kenapa Lo Keng Hong itu kalau dilihat dari sepintas kok dia ngambil perusahaan rugi. GJTL sempat rugi, kalau nggak salah DLD sempat rugi di tahun 2022, tapi kenapa dia ambil? Kan disitulah pertanyaannya sebetulnya. Tapi meskipun rugi kan belum tentu valuasinya tuh over value. Masalah over value under value kan tergantung. Kalau harga lagi tertekan pasti under value kan. Nilai wajarnya lebih tinggi dari harga pasarnya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.